Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama Double Don dalam program Doncast. Saya Doni De Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Dan kita masih ngobrol dengan Jenderal Susno Duaji, jenderal yang juga petani katanya. Masih petani nggak sih? Asli, kalau petani itu pekerjaan utama. Oh, hobinya jadi polisi. Bisa di polisi supaya program presiden ketahanan pangan dan ketahanan ngopi. Itu yang penting. Tapi yang paling penting Bang Don soal polisi tadi. Iya, polisi. Tadi kan kita bicara di segmen sebelum ini soal bagaimana mengatur penggunaan senjata api yang ternyata menurut Pak Susno itu tidak ada. Tidak ada aturan formal. Sementara kasus polisi menembak itu banyak sekali Pak Susno. Ini ada laporan dari LBH, angka tahun 2019 sampai tahun 2024 itu ada 59 orang meninggal. 12 luka-luka. Itu karena polisi menembak masyarakat. Lalu ada kasus polisi menembak polisi. Yang kita tahu terkenal itu kan Sambo. Lalu kemudian yang Solok yang terakhir. Tapi angka-angkanya ini mengkhawatirkan karena hampir tiap tahun ada. Dari 2014 itu ada, kemudian tahun 2017 itu ada 3, 2019 itu ada 2, dan saya lompat ke 2022 ada 2, lalu sekarang 2023 dan 2024 itu masing-masing 1. Itu yang terdata ya, itu yang terdata yang ada. Ada juga polisi menembak dirinya. Diri sendiri. Menembak diri sendiri. Iya, ada polisi juga yang menembak istrinya. Iya. Ada polisi kalau lihat yang kasus menembak supporter. Iya. Oh iya. Sekarang kalau lihat kasus ini, apa yang Pak Susno ingin katakan? Tadi kan katanya nggak ada aturan. Perlu katakan. Aturan yang saya katakan yang belum ada itu aturan yang diatur oleh rakyat, undang-undang. Karena apa? Sajam saja, senjata tajam itu diatur oleh undang-undang. Penggunaan senjata ini mohon DPR ya sebagai yang mewakili rakyat selaku pemilik Polri ini, Polri itu akan disenjatai dengan senjata api. Atau akan disenjatai dengan senjata tajam, atau akan disenjatai dengan pentungan, terserah pemiliknya. Pemiliknya rakyat melalui DPR. Jadi tidak perlu dihebohkan, buatlah undang-undangnya. Supaya senjata itu sah di tangan Polri. Nah, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di amandemen, Polri adalah aparat sipil, yang dipersenjatai. Cuman dipersenjatai dengan cara apa? Dengan senjata api. Jelaskan juga, itu mungkin ayat 1. Ayat 2, senjata api yang boleh digunakan jenis apa. Silakan DPR ngaturnya. Kalau tidak suka-suka, polisi mau punya meriam aja nggak salah kok. Lah, tidak diatur. Polisi mau pakai senjata granat bisa. Polisi pakai pokoknya yang kalibernya yang tidak diatur. Tapi kalau diatur maka jelas dia dan siapa anggota Polri yang boleh pakai senjata itu. Tidak semua polisi ya? Tidak semua polisi. Tidak semua polisi. Ngapain petintang-petenteng? Nah, dengan demikian ini kan terjadi penghematan ya. Tidak semua anggota Polri yang bersenjata. Kemudian senjata jenis apa yang bisa diinventariskan? Kepada pangkat apa? Kapan digunakan? Kapan digunakan? Yang tidak diinventariskan mungkin senjata panjang atau senjata apa itu disimpan di gudang. Saat akan bertugas, misalnya berangkat ke Papua, berangkat ke daerah-daerah yang rawan, baru diberikan. Selesai tugas, digudangkan lagi. Nah ini belum ada undang-undang yang mengatur itu. Kalau pistol beda ya Pak ya? Pistol senjata api juga. Artinya dia tidak perlu digudangkan toh? Tiap hari bisa dipakai. Perlu. Karena tidak semua anggota Polri harus punya pistol dibawa ke rumah. Ya ngapain dibawa ke rumah? Nah, misalnya yang boleh bawa ke rumah hanya Kapolres, Wakapolres, tingkat Polres. Kalau tingkat Polda, Kapolda, Wakapolda sampai dengan kadit-kaditnya. Yang lain ngapain? Pak Susno dulu waktu kabar eskrim bawa pistol? Nggak pernah. Kenapa? Kan boleh kan? Boleh kan sudah ada. Kita kan sudah punya baik sama orang. Siapa yang menembak? Dan nembak saya kan nggak ada gunanya. Bukan nggak ada gunanya. Siapa berani nembak jenderal? Yang ditembak polisi sekarang Pak Susno itu masyarakat sipil rakyat bawah lagi biasa gitu loh. Bukan. Kalau jenderalnya mati kan. Yang bintang 3 mati, bintang 2 kan senang ya, pura-pura nangis aja dia. Biar dia naik gitu. Ada job kosong. Bintang 1 bisa naik bintang 2. Tapi kan prajuritnya sedih.
poin saya adalah berarti ini tugas DPR ya. Jadi dia tidak punya alasan untuk marah-marah, dia punya tidak alasan. Dibuat aturannya dulu, baru nanti ini standar untuk ngecek. Jadi misalnya dipanggil Kapoldanya, panggil Kapoltabesnya, kenapa lu melanggar undang-undang nomor sekian? Ini kan nggak ada. Nah, sekarang begini, kalau lihat kan banyak sekali polisi yang patuh sebetulnya kan untuk penggunaan ini dengan benar gitu, proper gitu. Itu dasar mereka ini apa? Karena pendidikan atau hanya karena aturan internal atau Pertama di dalam pendidikan itu diatur tentang dilatih cara penggunaan senjata api. Tapi tidak semua anggota polisi ini nembaknya baik gitu kan. Sudah dilatih pun. Bisa saja tembak kaki kena kepala. Kan tidak semua ya. Mungkin yang di Semarang maksudnya begitu, Pak. Nggak sengaja. kalau dia 3 kali nembak, menurut saya dia tahu sasaran mati kan. 3 kali nembak ya. Pertanyaan saya, 3 kali nembak itu kan adanya di Perkap. Tapi undang-undangnya kan nggak ada. Nggak ada, iya. Dari mana mesti tembak ke atas, tembak ke bawah, teriaki dulu? Kan nggak tahu. Nah, kemudian yang bagaimana yang bisa ditembak? Kan tidak ada aturannya. Lah kalau Daerah tembak mana ya? dia melarikan diri tapi kenanya depan. Kan enggak kan? Kalau melarikan diri kenanya di belakang dong. Dulu ada cerita Pak Susno. Jadi kalau ada penjahat kemudian sudah ditangkap lalu disuruh jalan. Baru ditembak. Kemudian ditembak di belakang. Katanya dia melarikan diri. Ya artinya anekdot-anekdot ini banyak. Kita ngobrol gini bukan benci pada Polri. Saya bisa begini karena Polri. Betul. Cintanya luar biasa. Digoreskan di sini tulisannya Polri gitu. Tapi ini masukan-masukan walaupun guyon supaya kena gitu. Ini perlu diperbaiki. Tapi saya mau disclaimer dulu Pak Susno ya. Pemirsa, saya nemeni Pak Susno ya. Saya bukan Polri, tapi kami juga cinta loh sama Polri. Sangat cinta. Iya. Nah, kalau polisi tidak ada, sehari saja itu repot. Seminggu apalagi. Tetapi kalau polisi kayak nembak-nembak ini menakutkan juga. Bahaya. Lah makanya supaya tidak menakutkan diatur siapa saja yang punya boleh dan sebagainya. Ya peraturan itu yang ada sekarang peraturan internal dalam Perkap, SOP dan sebagainya itu kan buatan internal Polri. Tinggal di dalamnya aja di DPR mestinya dari ini. Jadi lucu juga Bang, ketika DPR marah-marah ke polisi, dia marah-marah kenapa polisi dador-dador, sebenarnya ya dia sendiri harus ngaca kan, dia nggak bikin aturan, kenapa dia marahin orang. Untung aja polisi ini nurut sama DPR kan. Kalau dia nanya, lu nggak ngatur sih suka-suka gue. Masih mending Pak Susno kalau lu nggak ngatur sih, kalau tiba-tiba polisi diam langsung dor. Cuma saya penasaran nih Pak Susno, kenapa polisi, ini khusus polisi ya, kita sipil aja misalnya, mungkin Pak Susno, Bang Nun masih ingat dulu, komedian sempat kasus kan, gara-gara dardor gitu kan. Tapi kalau polisi kan tentu dia sudah dilatih, ya menggunakan senjata tajam. Tapi kenapa ya banyak data tadi polisi yang asal nembak begitu, kenapa? Tertekan mereka tuh gimana? Nah ini internal ya. Internal Polri bahwa komandan harus benar-benar dalam seleksi pemberian izin penggunaan senjata api atau inventaris senjata api yang benar. Kalau psikotes benar. Jangan misalnya mentang-mentang ini, wah saya tahu dia kasih, nggak boleh dong. Psikotes beneran. Nah bagian psikotes betul-betul mengecek kejiwaan orang itu yang benar. Nah kalau nggak benar, ya bagian polisi bagian ngecek jiwa itu ya mungkin jiwanya nggak benar juga gitu. Tetapi kan begini Pak Susno, oke dites, tetapi polisi itu juga kan punya kesenjangan yang luar biasa antara yang ada di atas sama yang di bawah. Kita tahu yang di bawah ini berlumpur-lumpur dan susah payah hidupnya. Sementara yang di atas sana, oknum maksud saya, banyak sekali yang hidupnya mewah. Jadi kadang-kadang kan itu menimbulkan kecemburuan dan emosi. Tidak jaminan juga. Sambo kurang apa? Pangkatnya tinggi, hidupnya mewah. Pengecualian. Tapi dia nembaknya lebih sadis lagi kan. Nah, jadi artinya itu pun tidak bisa. Makanya ini kembali kepada tes kejiwaan harus. Satu, kedua, jangan obral. Jangan semua anggota Polri itu diberi senjata. Oh dia bagian narkoba nangkap, nanti aja. Kalau dia mau bertugas kan tidak tiap hari. Pulang dari kantor, pulang ke rumah kan ketemu istrinya. Nah kalau dia, Pak di situ ada sasaran, ada TO kita gitu. Saya akan gerbek dia. Oke, lu dipimpin oleh perwira, senjatai dan sebagainya, berangkat. Selesai kembalikan. Lah kalau gitu susah.
Tidak susah, tidak repot, itu alasannya aja sih. Lebih repot lagi kalau jiwa melayang, itu jauh lebih repot. Cuma katanya Nah itu yang terjadi dengan polisi yang di Semarang. Kan sudah selesai dari jam kantor dia sebetulnya. Mau pulang ke rumah, Ke rumah. pulang Cuma ke dipepet rumah. aja. Nah dia katakan karena dipepet ribut apa, geng motor. Lah geng motor nggak harus dibunuh kok. Iya. Kalau geng motor ya kalau dia polisi catat nomornya. Iya betul. Iya. Kalau besok dicari. Itu betul. Kan polisi kan dengan berbagai cara dia bisa mencari. Ada kamera CCTV juga. Jangankan geng motor, perampok sekalipun, jangankan perampok, pembunuh sekalipun, misal dia udah jelas membunuh, berdarah-darah di situ nggak boleh ditembak, apalagi dibunuh. Misalnya, orang ini membunuh dengan pedang atau dengan apa, terkapar di situ, dia megang pedangnya gini-gini, itu nggak boleh dibunuh. Nggak boleh dong, mentang-mentang polisi membunuh. Kecuali kalau Mengancam mengancam, kan? jiwa. Mengancam jiwa. Membela diri. Ya, mengancam jiwa pun tidak boleh dibunuh. Ditembak yang melumpuhkan. Iya. Tembak tangannya supaya pedangnya jatuh. Ya, Oh nanti maksudnya Di tembak film-film tangan, Pak. kita kepala. Kalau kita nonton di film-film negara maju, memang begitu. Tembak untuk melumpuhkan. Tembak melumpuhkan. Jangan sampai tembak tangan kena kepala. Makanya yang boleh pakai senjata api diuji. Kok miring ya? Iya. Mungkin niatnya sudah begitu Pak Susno, tapi angin mungkin kecepatan angin tidak diperhitungkan. Mungkin nggak polisi yang di Semarang itu mengatakan saya tidak sengaja gitu. Tidak sengaja 4 letusan nggak masalahnya. Atau letusan pertama ketiga nggak kedengaran Pak. Oke. Tapi yang harus kita dengar ini juga suara yang mau lewat berikut ini. Makanya kita rehat lagi Pak Susno. Ya, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami dalam program Downcast.